David dan Stella keluar dari dalam mobil dan masuk ke rumah Tuan Arnold. Malam ini Bapak David ingin membicarakan hal yang penting kepada para anak-anaknya itu. Semuanya sudah berkumpul di ruang tamu. Mata Tuan Arnold melihat sekeliling mencari seseorang. Di mana Daniel? Apa dia belum pulang? Tanya Tuan Arnold. Tapi tadi sore Daniel bersama asisten Marco. Sepertinya mereka masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jawab Danis. David mengerutkan dahinya mendengar jawaban Danis. Perasaan tidak ada kerjaan yang harus sampai lembur. Pekerjaan apa? David yang bertanya. Entahlah, aku tidak tahu. Jawab Danis mengangkat bahunya. Ya sudahlah, padahal aku mau membicarakannya. Hal yang serius kepada kalian semua tentang Daniel. Ucap Tuan Arnold menatap anaknya itu satu persatu. Danis menatap Stella dengan tatapan penuh dampak. Setiap melihat istri dari kakaknya itu, Danis masih saja berdebar-debar. Tidak dipungkiri bahwa dia masih mencintai Stella. Apa aku bisa melupakan rasa cinta aku ini padamu, Lala? Aku tidak akan bisa kalau harus selalu bertemu denganmu seperti ini. Batin Danis. Memangnya Papa mau membicarakan apa sampai harus mengumpulkan kami seperti ini? Tanya David melirik ke arah Danis yang terus saja menatap istrinya itu. Sebenarnya ada salah satu kolega aku yang mempunyai putra yang usia dan karirnya sudah cukup matang. Dia sedang mencarikan calon istri untuk putranya itu. Tuan Arnold mengambil nafas dan mengeluarkannya pelan. Setelah kamu akan mempublikasikan tentang kedua adikmu ini, David, aku ingin menjodohkan Dania dengan putra kolegaku itu. Ucap Tuan Arnold membuat Danis terkejut. Apa? Dania akan dijodohkan? Seru Danis. Iya, usia kalian juga udah tidak muda lagi, jadi udah saatnya untuk mencari pasangan hidup. Jawab Tuan Arnold. Danis menatap ke arah Stella, memandang lama gadis cantik itu. Sungguh sebuah mimpi baginya apabila dia menginginkan gadis cantik istri dari kakak tirinya itu untuk mencari pendampingnya. Lala, apakah aku harus berdoa agar David pergi meninggalkanmu? Apa yang harus aku lakukan agar perasaan ini tidak selalu tumbuh di dalam hati? Batin Danis sendu. David berdaya membuat Danis tersadar dari imajinasinya. Aku akan melihat perkembangan pekerjaan Dania dan Danis dulu, Pak. Sebelum aku mempublikasikan mereka pada semua orang, aku ingin menguji kemampuan mereka dulu, agar tahu bagaimana cara bertanggung jawab mengurus saham yang akan aku berikan. Ucap David menatap tajam ke arah Danis. David bisa merasakan aura kuat dari Danis yang sedang memikirkan tentang istrinya. Pria itu merangkul bahu Stella dan mencium pipinya di depan semua orang. Tentu saja Stella begitu terkejut dan langsung mencubit perut suaminya itu. David tersenyum puas melihat raut wajah Danis yang berubah jadi merah menahan cemburu. Tentu saja dia tidak akan pernah terima kalau saudara tirinya itu menginginkan istrinya. Lihat saja apa yang akan dia lakukan apabila hal itu terjadi. Dania masuk ke sebuah apartemen bernuansa biru dan putih itu. Tidak terlalu besar dan syarat akan tempat tinggal seorang laki-laki dewasa. Marco memang udah mempunyai apartemen sendiri. Semenjak David menikah, dia juga udah jarang tinggal bersama Tuan Arnold. Marco dan David udah seperti saudara. Dulu Marco tinggal bersama Tuan Arnold di rumah utama. Tapi dia juga menyisihkan gajinya untuk membeli sebuah apartemen. Setelah menikah, dia ingin tinggal di apartemen itu dengan keluarga kecilnya. Letakkanlah itu di meja sana. Ucap Marco menunjukkan meja di dapur yang tergabung dengan ruang makan. Dan ia menurut, meskipun capek karena harus membawa barang belanjaan yang banyak. Dia tetap diam karena takut dengan tatapan tajam Marco. Akhirnya dia memasak makan malamnya dengan perasaan kesal. Marco baru aja selesai mandi dan melihat wanita itu sedang berputar dengan spatula di depan kompor. Marco mengelola senyum di bibirnya. Melihat Dania yang fokus memasak seperti itu, dia terlihat lebih seksi dengan celemek yang menempel di tubuh indahnya itu. Rambut panjangnya dikejar kuda dan memperlihatkan leher jenjang Dania yang putih mulus. Marco tampak menelan salivannya ketika melihat bangkok Dania yang putih mulus seakan ingin menghisapnya. Sudah siap asisten Marco? Ucap Dania membawa semangkuk ayam goreng saus pasta itu ke meja makan. Sepertinya baunya enak sekali. Ucap Marco duduk di salah satu kursi. Dania melepaskan selomeknya dan ikut duduk di samping Marco. Ambilkan aku ayam gorengnya? Perintah Marco. Dania menurut dan mengambilkan potongan ayam itu untuk Marco.
Bagaimana rasanya? Tanya Dania saat melihat Marco udah mencicipinya. Lumayan, jawab Marco. Dania tersenyum ketika Marco menyukai masakannya. Akhirnya mereka pun menghabiskan makan malamnya. Marco mengambil 2 gelas kosong dan sebotol bir dari kulkas. Minum ini dulu, ucap Marco menyerahkan gelas kosong itu pada Dania. Kemudian Marco membuka botol wine itu dan menuangkan di gelas mereka berdua. Wine ini sangat enak, tapi kadar alkoholnya terlalu tinggi, ucap Dania. Apa kamu tidak kuat minum? Tanya Marco. Tentu saja aku kuat. Mana sini, tuangkan lagi, ucap Dania meminta wine itu dituang ke dalam gelasnya. Marco pun menurut. Akhirnya mereka berdua telah menghabiskan sebotol wine beralkohol tinggi itu. Kamu benar-benar payah, asisten Marco. Dania tergelak melihat Marco yang udah terlihat teler itu. Marco menatap wanita cantik di depannya ini. Dia pun menarik dagu Dania, mengarahkan ke wajahnya. Siapa yang payah? Hah? Tentu saja kamu, jawab Dania yang udah teler itu. Entah siapa yang memulai, tapi mereka berdua telah berciuman di sofa. Marco tanpa bernafsu dengan bibir seksual, sensual Dania. Mereka berdua terlibat adegan ciuman yang sungguh erotis. Hingga akhirnya Dania yang lebih dulu mengakhirinya. Wanita itu berdiri dan berjalan sambil memegangi kepala. Marco yang melihat itu langsung menyusul Dania dan membawanya merapat ke dinding. Saat Marco menurunkan tangannya ke bawah menuju bagian sensitif Dania, wanita itu menahannya. Jangan Marco, ucap Dania menggelengkan kepala. Kenapa? Apa ini yang pertama kalinya untukmu? Tanya Marco dengan tatapan yang udah berkabut. Dania memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia tidak menjawab pertanyaan Marco. Sial. Aku kira kamu udah tidak perawan. Jadi ya aku ingin mengajakmu bercinta malam ini. Tapi ternyata kamu masih perawan. Ucap Marco tergelak dan memundurkan langkahnya menjauhi Dania. Apa maksudnya? Memangnya kenapa kalau aku masih perawan? Tanya Dania. Aku tidak suka perawan, karena menurutku mereka pasti belum berpengalaman di atas ranjang. Ucap Marco menyugar rambutnya. Dania melangkahkan kakinya menuju ke arah Marco dan mengalungkan tangannya ke leher pria itu. Wanita itu mencium bibir sang asisten David dengan penuh nafsu. Tapi bagaimana kalau aku udah tidak perawan lagi? Ucap Dania membuat Marco tersenyum. Marco menggendong Dania lalu menuju ke kamarnya sambil mencium bibir wanita itu penuh nafsu. Pria itu meletakkan tubuh Dania di atas ranjang king size-nya. Sepertinya Dania telah siap untuk melakukan hubungan itu lagi setelah terakhir kali beberapa tahun yang lalu bersama saudara kembarnya, Daniel. Marco menjatuhkan tubuhnya di samping Dania. Pria itu memberikan kecupan singkat di pipi wanita. Terima kasih, ucapnya. Dania yang mendengar ucapan Marco tersenyum bahagia. Ada perasaan yang membuncah di hati wanita itu. Dania menoleh ke samping melihat pria yang baru aja bermain dengannya. Marco udah menutup matanya. Dania mengangkat tangannya dan mencoba menyentuh wajah tampan yang berada di sampingnya itu. Pada saat hampir sampai, Dania menghentikan gerakannya. Ada apa denganku? Batin Dania. Entah kenapa tiba-tiba dia merasakan perasaan yang aneh. Wanita itu segera menarik selimut dan menutupi tubuh polos mereka berdua. Dia pun berusaha menutup matanya dan akhirnya, karena udah kelelahan, Dania ikut terlelap. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi, David merasa terganggu dengan suara yang ada di dalam kamar mandi. Pria itu merapat tempat sampingnya dengan mata yang masih terpejam. Tidak ada, Stella tidak ada di sampingnya. Seketika David membuka matanya dan melihat tempat di sampingnya kosong. David mendengar sebuah suara dari dalam kamar mandi. Seperti seorang yang sedang muntah-muntah. Stella, ada apa denganmu? Gumam David. David bangun dan bangkit dari tidurnya, berjalan menuju kamar mandi dan mengetuk pintunya. Sayang, kamu kenapa? Seru David. Stella tidak menjawab, kemudian terdengar suara air dari keran yang dinyalakan. Sayang, apa kamu baik-baik aja? Teriak David sambil terus menggedor pintu karena tidak mendapatkan jawaban dari istrinya itu. Seklik, Stella membuka pintunya dan terlihat wajah pucat dari gadis cantik itu. David langsung membawa Stella ke dalam pelukannya. Kenapa wajahmu pucat sekali, sayang? Aku juga mendengar kamu muntah-muntah. Apa kamu sakit, sayang? Tanya David yang kali ini membimbing istrinya untuk duduk di sisi ranjang. Entahlah, tiba-tiba perutku terasa mual sekali dan rasanya tubuhku begitu lemas, jawab Stella.
memejamkan matanya. Ayo ke rumah sakit sayang. Stella menggeleng. Aku hanya masuk angin sayang, tidak apa-apa, jawab gadis itu. Tapi aku mencurigai sesuatu sayangku. Kita harus memastikannya ke rumah sakit, ucap David. Kemudian pria itu menelpon Marco sang asisten. Tidak diangkat, apa Marco belum bangun? Gumam David melihat jam di atas nafas. Pada jam 5 lebih, seharusnya Marco langsung mengangkat telepon dari David kalau bosnya itu menelpon. Sedangkan di apartemen, Marco mendengar suara dering ponsel yang sedari tadi berbunyi. Dengan mata yang masih susah untuk dibuka, Marco berusaha untuk bangun. Saat akan mendudukkan tubuhnya, Marco merasa di atas perutnya ada yang menindih. Dia pun membuka mata dan melihat sebuah tangan melingkar di perutnya. Pria itu menoleh dan melihat wajah cantik wanita yang tadi malam telah bermain dengannya masih terlelap dengan memeluknya. Marco tersenyum mengingat bagaimana tadi malam mereka bercinta dengan penuh gairah. Ponsel Marco berdering kembali. Sial, membuat pria itu menyingkirkan tangan Dania di atas perutnya. Kemudian dia bergegas mengangkat telepon sambil berjalan ke arah kamar mandi. Dania yang mendengar Marco berbicara di telepon merasa terganggu. Wanita itu membuka matanya dan melihat Marco masuk ke dalam kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan tadi malam? Gumam Dania sambil memijat pelipisnya. Masih terasa sedikit pusing akibat banyak minum. Dania juga mengingat kegiatan panasnya bersama Marco. Saat mengingatnya, ada rasa berdesak di hatinya. Entah rasa apa itu. Yang jelas, wanita berumur 25 tahun itu senyum-senyum sendiri apabila mengingatnya. Di sisi lain, David sudah memapa Stella masuk ke dalam mobil. Pria itu menggerutu kesal karena sang asisten telat datang menjemputnya, padahal keadaan sangat urgent. Sayang, aku tidak apa-apa. Kenapa kamu panik sekali? Seru Stella. Tentu saja aku panik, sayang. Lihatlah dirimu yang pucat seperti ini. Apalagi sedari tadi kamu mual terus. Aku rasa kamu sedang hamil, sayang. Ucap David memasangkan seatbelt istrinya. Hamil? Apa aku sedang hamil? Tanya Stella sedikit terkejut. Sayangku, aku sudah membaca berbagai artikel tentang wanita yang sedang hamil. Aku rasa ciri-cirinya seperti hampir sama. Sekarang kita ke rumah sakit untuk mengeceknya ya. Stella hanya mengangguk. Dia merasa sungguh antusias apabila memang dia beneran hamil. David mengemudikan mobilnya ke rumah sakit terdekat. Sedangkan Marco yang terburu-buru sampai di basement dan melihat mobil David sudah tidak ada. Mati aku. Bos sudah pergi. Aku harus segera menyusulnya. Gumam Marco, dia bahkan meninggalkan Dania begitu aja karena David memanggilnya dadakan. Marco segera menyusul David. Dia tahu bahwa David akan membawa istrinya itu ke rumah sakit yang tidak jauh dari apartemen. Sedangkan Dania merasa kesal karena Marco meninggalkannya. Pria itu hanya mengatakan bahwa bosnya sedang membutuhkan. Dasar pria, pergi tanpa mengajak aku apa? Apa dia anggap aku hanya wanita bayaran? Mending dibayar, tapi apa ini? Dia pergi tanpa spesial pun. Aku brengsek. Aku kesal sekali. Seru Dania. Saat ini dia harus memesan taksi untuk berangkat ke kantor. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dania mengangkat telepon dari saudaranya itu. Halo? Kamu di mana? Kenapa tidak pulang? Tuan Arnold sejak semalam udah mencarimu. Kenapa papa mencariku? Ada yang ingin dia bicarakan. Sebaiknya kamu cepat pulang sebelum papa menyuruh anak buahnya mencarimu. Dania terlihat gelisah. Apa Tuan Arnold akan marah padanya karena dia telah pulang? Baiklah, aku akan segera pulang. Wanita itu menghela napas. Dia mengingat Marco lagi. Entah kenapa sepertinya sekarang Dania merasa ingin bersama Marco. Aduh, ada apa denganku? Taksi pun datang. Akhirnya Dania memutuskan untuk kembali ke rumah Tuan Arnold. Wanita itu pun terpasrah apabila harus mendapatkan hukuman dari sang papa.